Diceritakan setelah kemetongan Kaisar Commodus dan Jenderal Maximus dalam duel hebatnya di Colosseum, Kekaisaran Roma dipegang oleh gubernur provinsi Septimus Severus. Tetapi kekuasaannya tidak bertahan lama karena Severus memberikan tahtanya kepada kedua anak kembarnya yang bernama Septimus Besanius, kita sebut saja dia Cercela, dan adiknya yaitu Publius Septimus Geta, atau kita sebut saja dia Geta. Padahal seharusnya tahta Kekaisaran Roma jatuh ke tangan Lucilla yang merupakan kakak dari Commodus sekaligus putri pertama dari almarhum Kaisar Marcus Aurelius. Selain itu, Lucilla juga masih memiliki seorang putra bernama Lucius yang sebelumnya sengaja diasingkan ke kerajaan Numidia untuk mencegah dirinya metong saat Commodus masih hidup. 16 tahun setelah tragedi pada ending film sebelumnya, Lucius kini sudah tumbuh dewasa di sebuah kerajaan bernama Numidia dan memiliki nama samaran yaitu Hanno. Tak hanya itu, di sini juga diceritakan kalau dia telah memiliki seorang istri bernama Erisat. Ketika sepasang suami istri itu sedang bersenda gurau, tiba-tiba saja lonceng kerajaan dibunyikan sebagai tanda bahwa kerajaan mereka sedang diserang. Keduanya pun segera mengenakan pakaian perang dan bergabung dengan rekan-rekan prajurit mereka di benteng Numidia yang saat itu dipimpin oleh seorang kaisar bernama Jugurtha. Sementara itu, musuh yang akan mereka hadapi ternyata merupakan prajurit dari Roma yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Acasius, yang tidak lain merupakan suami baru dari Lucilla. Dan ketika kapal-kapal Roma itu mulai mendekat, terjadilah pertempuran yang begitu badas. Setelah cukup jual beli serangan dari jarak jauh, dalam pertempuran itu, Acasius dan prajuritnya berhasil masuk ke benteng sehingga pertempuran pun kini berubah menjadi pertarungan jarak dekat. Meskipun Hanno dan Erisat bertarung dengan sangat baik hari itu, akan tetapi sebuah nasib sial harus menimpa Erisat, di mana ketika Acasius melihat Erisat yang berhasil menghabisi salah satu komandannya, di mana hal itu membuat Acasius langsung memerintahkan para pemanahnya untuk menghabisi Erisat menggunakan panah. Melihat istrinya yang metong, Hanno hanya bisa terdiam kaget. Dan karena ketidakfokusannya, Hanno pun tiba-tiba mendapat pukulan keras hingga membuat ia jatuh dari benteng. Dalam posisinya yang tidak sadarkan diri, di sini Hanno lalu mendapati dirinya berada di antara hidup dan metong, di mana ia menyaksikan sang istri Erisat yang dijemput oleh malaikat kemetongan menuju ke alam baka. Sementara ia sendiri kembali ditarik ke kehidupan nyata dan sudah mendapati kalau perang telah dimenangkan oleh pihak Romawi. Singkat cerita, Hanno, Jugurtha, dan seluruh prajurit dan warga Numidia yang masih selamat kemudian ditangkap. Sedangkan Acasius tampak sedang melakukan penghormatan terakhir kepada prajurit-prajuritnya yang gugur dengan cara membakar semua mayatnya. Setelah Numidia diambil alih, Hanno, Jugurtha, dan seluruh prajurit lainnya kemudian dibawa ke Roma untuk dijadikan budak. Di dalam perjalanan menuju Roma menggunakan kapal, Hanno mendapati kalau tangan Jugurtha terluka parah. Selain itu, di sini Jugurtha mengaku kalau dirinya sudah pasrah karena ia tahu bahwa saat mereka tiba di Roma, mereka tidak akan dijadikan sebagai budak, melainkan menjadi seorang petarung gladiator. Singkat cerita, Acasius kemudian tiba di Roma, di mana ia langsung disambut oleh kaisar dan diberi hadiah. Namun bukannya senang, Geta malah memberitahu Acasius bahwa mereka masih belum puas dan meminta Acasius untuk menaklukkan Persia dan India. Mendengar itu, tentu saja Acasius keberatan karena dirinya baru saja menyelesaikan perang dan ingin beristirahat. India. Sementara itu, Hanno dan kawan-kawan yang juga baru saja tiba di Roma lalu dibeli oleh kepala arena gladiator di Antium bernama Macrinus.
sebelum menjadikan mereka seorang gladiator. Terlebih dahulu, Macrinus sengaja memasukkan Hanno dan kawan-kawan ke dalam arena, di mana mereka harus melawan kawanan babon-babon liar yang seperti sedang kesurupan siluman monyet. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Jugurtha memilih pasrah dan metong di arena, di mana ia dengan sengaja membiarkan seekor babon mencabik-cabik lehernya. Sedangkan Hanno dengan sekuat tenaga melawan satu babon dengan cara menggigit lengannya. Di mana hal ini pun membuat Mercunus yang melihat itu merasa tertarik dengan Hanno. Ditambah lagi, Hanno berhasil menghabisi satu babon dengan cara yang brutal. Setelah pertarungan di arena selesai, Hanno dan prajurit yang tersisa kemudian dikumpulkan. Di sini Macrinus masih penasaran dengan Hanno, sehingga ia mengujinya dengan meminta Hanno menghadapi pelatih gladiator di sana yang bernama Vigo dengan tangan kosong. Violence. Hose him down. Setelah melihat kehebatan Hanno, Macrinus lalu memanggil Hanno ke kantornya. Di sana, Macrinus melihat kalau kemampuan Hanno ini berasal dari amarahnya. Yang dengan itu, Macrinus pun bertanya siapakah orang yang membuat Hanno sampai semarah ini. Hanno pun menjawab kalau dirinya sangat berambisi ingin menghabisi Jenderal Acusius yang telah menyebabkan istrinya metong. Mengetahui itu, Macrinus pun membuat tawaran di mana Hanno harus melayani Macrinus sebagai petarung gladiatornya. Dan jika Hanno menjalankannya dengan baik, maka Macrinus akan mempertemukannya dengan Acacius dalam sebuah pertarungan. Di sisi lain, tampak Acacius bertemu dengan istrinya Lucilla dan terlihat sedang mengobrol tentang kelakuan kedua kaisar yang semakin kesini semakin arogan. Sehingga dari sinilah keduanya pun berencana ingin mengkudeta kaisar bersaudara itu, di mana Acacius berencana akan mengerahkan 5.000 pasukan setianya untuk melakukan pemberontakan terhadap kaisar saat waktunya telah tiba. Di hari berikutnya, Macrinus membawa Hanno ke kota dengan niatan memperkenalkan Hanno kepada kaisar yang sedang mengunjungi pesta di rumah senator Triax. Dalam pesta itu, Macrinus dan Triax bertaruh dengan menduelkan Hanno dan jagoan gladiator bernama Vicek. Namun sebelum dimulai, Kaisar Krekela dengan sengaja meminta kedua gladiator untuk bertarung sampai metong menggunakan pedang. Melihat kehebatan Hanno, Geta pun mendekatinya dan memintanya untuk bertarung di Kolosium. Mendengar itu, Hanno justru malah menjawabnya dengan sebuah puisi, yaitu gerbang neraka terbuka siang dan malam, lancarkan jalannya dan mudahkan jalannya. Namun untuk kembali dan melihat langit yang cerah, disinilah tugas dan kerja keras terletak. Setelah melafalkan puisi itu, Macrinus pun segera membawa pergi Hanno karena dirasa jawabannya sama sekali tidak nyambung dengan pertanyaan kaisar. Malam harinya, Putri Lucilla melakukan pertemuan secara diam-diam dengan Acacius dan para senator yang berpihak untuk melengsarkan kaisar. Setelah cukup mendengar alasan-alasan dan fakta-fakta tentang ketidakbaikan kaisar sebagai pemimpin, para senat termasuk Triax pun akhirnya setuju tentang rencana ini dan meminta Lucilla untuk menjadi ratu jika kudeta mereka berhasil. Keesokan harinya, Hanno dan prajurit yang tersisa dibawa ke Kolosium, di mana hari ini juga menjadi hari pertama kali baginya untuk bertarung di dalam Kolosium yang disaksikan oleh kaisar serta rakyat Roma. Singkat cerita, Hanno dan para gladiator lainnya kemudian dimasukkan ke dalam arena, di mana mereka akan bertarung melawan Gliseo, sang gladiator juara bertahan tak terkalahkan dengan ciri khasnya yang menunggangi badak.
Ketika pertandingan dimulai, Hanno meminta yang lain untuk terus menghindar. Namun salah satu gladiator tidak mau mendengar, hingga membuat dirinya harus celaka dan metong seketika setelah tertabrak oleh badan. Setelah itu, Hanno mengambil tanah di arena dengan tangannya, seperti yang dilakukan oleh mendiang Jenderal Maximus. Hal ini menyebabkan Lucilla begitu memperhatikannya dan langsung mengenali gaya bertarung dari almarhum Maximus itu. That poet. Di saat itu juga, Kerikela dan Geta menyebutkan puisi yang sempat diucapkan oleh Hanno sebelumnya dan tak sengaja didengar oleh Lucilla yang langsung kaget saat mendengar itu. Selepas pertandingan, Lucilla segera pergi ke kamar Lucius sewaktu masih kecil dan melihat puisi itu tertulis jelas di dinding kamar Lucius. Yang alhasil, Lucilla pun akhirnya menyadari bahwa si Hanno itu pasti adalah Lucius, putranya yang telah lama menghilang. Sementara itu, Lucius yang terluka setelah mengalahkan Glisio tampak diobati oleh seorang dokter bernama Raffi yang dulunya juga merupakan seorang gladiator. You have bested me in your prime. Tak lama kemudian, Lucilla memanggil Macronus untuk mempertanyakan tentang asal-usul Hanno, di mana hal ini membuat Macronus bertanya-tanya mengapa putri sekelas Lucilla peduli dengan budak gladiator seperti Hanno. Dan dari situlah Macronus mulai menduga bahwa Hanno ini mungkin saja merupakan keturunan bangsawan dari Roma. Malam harinya, Senator Gracchus membawa Lucilla untuk bertemu dengan Hanno agar ia dapat memberitahu Hanno tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Lucilla mengatakan kalau Hanno adalah putranya dan juga hasil hubungan gelapnya dengan almarhum Jenderal Maximus. Itulah mengapa Hanno sangat tangguh dan cerdas dalam sebuah pertarungan karena memiliki darah Maximus. Mendengar itu, Hanno malah marah dan menyalahkan Lucilla karena membiarkan dirinya hidup sendirian di negeri orang. Tak hanya itu, di sini Hanno juga mengaku bahwa ia menaruh dendam kepada Acacius karena telah membuat istrinya metong. Mendengar anaknya sudah memiliki istri, membuat Lucilla pun hanya bisa menangis dan segera pulang ke rumah sebelum kedapatan oleh Macronus. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan Acacius, di mana Lucilla langsung memberitahu Acacius bahwa Hanno adalah putranya yaitu Lucius dan meminta Acacius untuk menolongnya. Di hari berikutnya, pertandingan gladiator kedua pun diadakan, di mana dalam pertandingan ini, arena gladiator diubah menjadi sebuah kolam berisi ikan hiu ganas. Tak hanya itu, di sini Lucius juga diharuskan memimpin kawan-kawan gladiatornya untuk beradu strategi perang laut melawan prajurit dari Persia. Ketika pertarungan dimulai, Lucius memimpin para gladiator agar fokus menghancurkan dayung-dayung musuh terlebih dahulu. Dalam posisi menangnya itu, Lucius tampak ingin memanfaatkan situasi dengan mengambil sebuah busur dan mencoba menembakkan anak panahnya ke Acacius. Akan tetapi, panahnya justru malah meleset di antara Kaisar Geta dan Kerikela, di mana hal ini pun membuat seluruh pihak kerajaan jadi kaget dan menganggap kalau Kaisar hendak diserang. Singkat cerita, setelah pertandingan dimenangkan oleh Lucius dan kawan-kawan, Macronus lalu pergi ke rumah Senator Triac untuk menagih hutang. Namun karena sudah terlalu menumpuk, Macronus akhirnya meminta kepada Triac untuk menebusnya dengan membocorkan tentang Acacius, di mana Triac mengungkapkan bahwa Acacius memiliki sebuah rencana besar yang ingin menggulingkan Kaisar. Quickly,
Di malam harinya saat Akasius hendak menyelamatkan Hanno, tiba-tiba saja semua prajurit dihabisi oleh prajurit kaisar di tengah perjalanan mereka. Setelah itu, Akasius dan Lucilla kemudian dibawa ke hadapan kaisar, di mana di sini kaisar ternyata sudah mengetahui rencana mereka yang hendak melakukan pemberontakan, dan terungkap bahwa yang membocorkan rencana Akasius ternyata adalah Macronus. Atas niatannya yang ingin mengkudeta tahta kaisar, di sini kaisar memerintahkan prajuritnya agar memberi hukuman metong pada Akasius. Mendengar itu, Macronus seketika teringat dengan janjinya kepada Lucius yang ingin membawakan Akasius ke hadapan. Untuk itu, dengan teknik lobi-lobi handalnya, Macronus pun menyarankan kaisar agar menghukum Akasius dengan cara memasukkannya ke dalam arena gladiator melawan Lucius. Sementara itu, Lucius terlihat sedang mengobrol dengan Raffi yang menunjukkan sebuah ukiran nama para gladiator yang telah gugur. Namun dalam ukiran itu, terdapat satu nama yang sengaja dihapus, di mana itu merupakan nama dari Maximus. Namun meskipun begitu, nama Maximus masih teringat jelas di kalangan masyarakat Roma karena atas jasanya dulu yang berhasil menghabisi Kaisar Bengis Commodus. Setelahnya, Raffi lalu membawa Lucius ke ruang bawah tanah, di mana dalam ruangan tersebut terdapat baju sirah dan pedang milik Maximus. Di hari berikutnya, hukuman untuk Akasius pun dilakukan, di mana dalam hukuman itu Akasius dipaksa turun ke arena untuk melawan 4 prajurit sekaligus. Setelah mengalahkan keempat prajurit, tak diduga Akasius kemudian dipaksa untuk melawan Lucius. Tampak Lucius yang masih diselumuti oleh amarah, tanpa basa-basi langsung menyerang Akasius secara membabi buta. Dikarenakan Lucius merupakan putra dari Maximus yang juga merupakan teman dekat dari Akasius, dengan sengaja Akasius pun memilih untuk menyerah. Melihat hal itu, Geta pun membuat keputusan agar Lucius harus mengeksekusi Akasius. Namun di sini Lucius seketika berubah pikiran karena telah menyadari sesuatu dan pada akhirnya menolak untuk menghabisi Akasius. Tapi sayangnya karena Krekela dan Geta yang masih tidak terima atas pengkhianatan Akasius, ia pun meminta para prajuritnya agar segera menghabisi Akasius menggunakan anak panah. Setelah Akasius metong, di sini Lucius kemudian mengutuk tindakan kaisar yang dinilai tidak bermoral, di mana ia juga memberitahukan seluruh rakyat bahwa jika Roma memperlakukan para pahlawannya seperti ini, maka bagaimana dengan mereka semua yang pasti akan diperlakukan lebih buruk lagi. Mendengar kata-kata dari Lucius, para warga pun mulai marah kepada kaisar dan melakukan pemberontakan. Di malam harinya, tampak suasana kota Roma semakin mencekam, di mana seluruh rakyat melakukan kerusuhan atas tindakan kaisar yang telah menghabisi jenderal kesayangan mereka. Di momen ini juga, Macronus mendatangi kaisar yang tampak mulai panik atas kerusuhan tersebut. Di sini, Geta menghina Krekela atas pandangan mereka yang berbeda tentang cara menangani masalah, di mana atas itu terjadilah perdebatan di antara kakak beradik tersebut. Setelah berdebat, Macronus menemui Krekela secara pribadi dengan monyetnya. Di sini, Krekela mengaku selalu berbagi segalanya dengan saudaranya Geta dan tidak pernah memiliki apapun untuk dirinya sendiri. Namun, bukannya memberi nasihat, Macronus justru malah menghasut Krekela untuk menghabisi saudaranya sendiri dengan alasan-alasan yang membuatnya tersulut emosi. Yang alhasil, Krekela yang memiliki IQ di bawah rata-rata ini pun langsung menemui Geta dan mencoba menghabisinya. Namun karena Krekela ini kurang kuat, di saat yang bersamaan Macronus pun datang dan membantu Krekela dengan cara menyelesaikan kelapa Geta. Keesokan harinya, Krekela mengambil alih tahta dan mengumumkan kepada para senator bahwa monyet peliharaannya, yaitu Gandas, kini ia angkat sebagai konsulnya, di mana hal ini pun membuat seluruh senat jadi kaget dengan ketololan Krekela. Tak hanya itu saja, Krekela juga mengangkat Macronus menduduki posisi kekuasaan yang lebih tinggi alias setara dengan kaisar.
Singkat waktu, hari eksekusi Metong Lucilla pun hendak dilakukan. Tampak Lucilla dan para senator pengikutnya kemudian diletakkan di tengah arena, di mana nantinya Lucius akan melindungi ibunya dari puluhan prajurit kaisar. Saat Lucius hendak disiapkan oleh Vigo, Lucius mulai melakukan perlawanan dan berhasil menghabisi Vigo. Setelah itu, ia pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil pedang dan memakai baju sirah ayahnya. Setelahnya, Lucius kemudian mengumpulkan para gladiator dan memberikan pidatonya guna membangkitkan semangat mereka untuk melakukan perlawanan terhadap prajurit kaisar yang dinilai telah semena-mena. Setelah semuanya siap, Lucius langsung turun ke arena untuk menghadapi puluhan prajurit kaisar. Ketika permainan baru saja dimulai, dengan aba-aba dari Lucius, terlihat para gladiator mulai bermunculan sehingga terjadilah peperangan antara gladiator melawan prajurit kaisar. Melihat keadaan yang semakin kacau, Macronus pun memanfaatkan situasi itu dengan menghabisi Krekela menggunakan sebuah paku yang ia tancapkan ke lubang telinganya. Setelah itu, Macronus yang melihat Lucius berusaha menyelamatkan ibunya dengan menggunakan sebuah busur, ia langsung menembak Lucilla yang membuatnya metong seketika. Dengan penuh amarah, Lucius pun segera mengejar Macronus yang kabur menggunakan kuda. Keduanya lalu berhenti di tengah-tengah antara pasukan Ostia dan Kekaisaran. Di sini Lucius mulai menyerang Macronus yang menyebabkan dirinya jatuh dari kuda. Tak berhenti di situ, keduanya pun melanjutkan pertarungan dengan berduel sampai mereka tercebur ke sungai. Ketika Lucius sudah terpojok oleh serangan Macronus, Lucius seketika mengingat kata-kata ibunya tentang kekuatan dan kehormatan, di mana hal itu seketika membangkitkan kembali semangat bertarungnya dan langsung menghantam balik Macronus menggunakan batu. Tak hanya itu, Lucius lalu merebut pedangnya dan memotong lengan Macronus sebelum akhirnya menebasnya hingga metong. Setelah menghabisi Macronus, Lucius kemudian berbicara kepada kedua pasukan yang kini sudah berhadap-hadapan menunggu instruksi siap baku hantam. Namun Lucius tidak ingin terjadinya peperangan, di mana dirinya berusaha meyakinkan mereka semua untuk tidak lagi bertarung tanpa alasan, karena mereka adalah sesama rakyat Roma dan seharusnya saling melindungi satu sama lain, bukan saling baku bantai. Mendengar itu, alhasil seluruh prajurit pun menyimpan pedang mereka dan bersorak untuk saling tidak menyerang. Di akhir film, setelah perang mereda, tampak Lucius pergi ke arena Colosseum sendirian. Di sana, ia berlutut di atas pasir dan mendoakan kedua orang tuanya yang sama-sama metong di arena tersebut. Dan film pun berakhir.